Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali dapat menyapa kalian semuanya dalam kesempatan kali ini. Untuk kesempatan yang baik ini, kita akan kembali belajar matematika. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang penerapan konsep persamaan garis lurus, di mana tujuan pembelajarannya adalah menggunakan konsep persamaan garis lurus untuk memecahkan suatu masalah. Pendahuluan. Konsep persamaan garis lurus dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menentukan persamaan garis tinggi, garis berat, garis lurus beraturan, dan muai panjang. Nah, untuk selanjutnya, mari kita pelajari contoh-contohnya berikut ini. Baik, untuk contoh yang pertama, diketahui titik A 4,6, B negatif 5,2, dan C 6,3. Tentukan persamaan garis tinggi yang ditarik dari titik B ke sisi AC. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita perlu gambarkan segitiganya terlebih dahulu dan bentuknya seperti gambar di bawah ini. Kemudian yang perlu kalian tahu, yang akan kita cari persamaan garis yang berwarna biru tersebut. Karena garis yang berwarna biru ditarik dari titik B ke sisi AC, maka kita cari gradien sisi AC terlebih dahulu. Kalian masih ingat mencari gradien garis yang melalui dua titik? Ya, rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, atau M sama dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. A 4,6 untuk X1 dan Y1, dan titik C 6,3 untuk X2, Y2. Kemudian kita tinggal memasukkan ke rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1 sama dengan Y2 nya negatif 3 dikurangi Y1 6. Maka negatif 3 dikurangi 6 hasilnya negatif 9. Kemudian dibagi X2 dikurangi X1, dimana X2 nya 6 dikurangi X1 nya 4. Maka 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Maka diperoleh M sama dengan negatif 9/2. Kemudian kita mencari gradien garis yang berwarna biru. Karena garis biru dan sisi AC tegak lurus, masih ingat syarat dua buah garis yang saling tegak lurus? Ya, semisal ada dua buah garis atau persamaan garis A dan persamaan garis B, kita tentukan gradien persamaan garis A, kita tentukan gradien persamaan garis B. Kemudian jika gradien A dikali gradien B, hasilnya sama dengan negatif 1. Garis biru dan sisi AC sudah pasti tegak lurus. Maka gradien garis biru dikali gradien AC sama dengan negatif 1. Gradien sisi AC sudah kita tentukan tadi. Maka kemudian mencari gradien garis yang biru dengan cara berikut ini. Gradien garis biru dikali negatif 9/2 sama dengan negatif 1, di mana negatif 9/2 diperoleh dari gradien AC. Maka untuk mencari gradien garis biru atau gradien AD sama dengan negatif 1 dibagi negatif 9/2. Karena pembagian dalam pecahan, maka gradien AD untuk operasi hitungnya menjadi negatif 1 dikali negatif 2/9. Untuk pembilang dan penyebutnya
balik. Sehingga kita peroleh gradien AD sama dengan 2/9. Karena perkalian sama-sama negatif, maka hasilnya menjadi positif. Setelah gradien garis yang berwarna biru sudah diketahui yaitu 2/9, kemudian kita bisa menentukan persamaan garis tinggi yang ditarik dari titik B negatif 5,2 ke sisi AC. Kalian masih ingat untuk menentukan persamaan jika diketahui gradien M sama titik X, Y? Ya, tepat, dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Dengan M sama dengan 2/9 dan titiknya B negatif 5,2. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Sehingga dapat dituliskan Y dikurangi Y1. Y1-nya sama dengan 2. Berarti Y dikurangi 2 sama dengan M-nya berapa? 2/9 dikali X dikurangi X1. X1-nya negatif 5. Kemudian dapat dituliskan lagi Y dikurangi 2 sama dengan 2/9 dikali X plus 5. Kenapa plus 5? Karena sebelumnya negatif ketemu negatif, sehingga hasilnya menjadi positif. Kemudian Y dikurangi 2 tetap kita kerjakan yang ruas kanan. 2/9 dikalikan X hasilnya 2/9X. Kemudian 2/9 dikalikan 5 hasilnya 10/9. Kemudian untuk menghilangkan penyebut yaitu 9, semua ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan 9. Sehingga diperoleh 9Y dikurangi 18 sama dengan 2X plus 10. Kemudian negatif 18 kita pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh 9Y sama dengan 2X plus 10 plus 18. Ya, diperolehlah persamaan 9Y sama dengan 2X plus 28, atau dapat dituliskan 2X dikurangi 9Y ditambah 28 sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, pertanyaannya, diketahui selisih dua bilangan adalah 6. Jika bilangan kedua dikalikan dengan 2, hasilnya 4 lebih banyak daripada bilangan pertama. Pertanyaannya, tentukan kedua bilangan tersebut. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita misalkan jika bilangan yang pertama itu X dan jika bilangan yang kedua itu Y. Kemudian yang diketahui dari soal, selisih dua bilangan adalah 6, maka dapat dituliskan X dikurangi Y sama dengan 6. Kemudian diketahui juga dari soal, jika bilangan kedua dikalikan dengan 2, hasilnya 4 lebih banyak daripada bilangan pertama, maka dapat dituliskan 2Y sama dengan 4 plus X, atau dapat dituliskan negatif 4 sama dengan X dikurangi 2Y. Kemudian kita eliminasi kedua persamaan tersebut, yaitu X dikurangi Y sama dengan 6 dikurangi X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Dan hasilnya X dikurangi X sama dengan 0, maka tidak perlu dituliskan. Kemudian negatif Y dikurangi negatif 2Y, hasilnya adalah Y. Kemudian 6 dikurangi negatif 4, maka hasilnya sama dengan 10. Maka kita peroleh Y sama dengan 10. Kemudian
kita substitusikan nilai Y sama dengan 10 ke salah satu persamaan di atas. Yang ini kita menggunakan persamaan X dikurangi Y sama dengan 6. Kemudian nilai Y diganti dengan 10. Maka dituliskan X dikurangi 10 sama dengan 6. Kemudian X sama dengan 6 plus 10. Nah, kenapa plus 10? Karena pindah ruas. Kemudian kita peroleh X sama dengan 16. Maka kita peroleh kedua bilangan tersebut. Bilangan pertama X sama dengan 16 dan bilangan yang kedua Y sama dengan 10.